Khotbah yang disampaikan di mimbar ini banyak berbicara tentang keluarga. Oke. Dan rasanya ada yang kurang. Kalau kita berbicara tentang keluarga dan tidak mengaitkan dengan rumah. Makanya minggu ini kita berbicara mengenai rumah atau dalam bahasa Inggrisnya home. Karena ada dua arti mengenai rumah ini. Dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Dan saya akan jelaskan, saya akan sampaikan tentang home untuk kita semua pada sore hari ini. Dan minimal kita kontrak sebelum kita memiliki rumah, oke? Ada yang pernah alami seperti ini? Oke? Oh, yang pernah paling kencang di belakang itu ya. Para kontraktor kayak kira-kira begitu. Ternyata yang sering kontrak. Saya pernah ngalami seperti itu. Dan pada akhirnya memiliki yang namanya rumah. Nah, rumah adalah tempat ternyaman untuk Anda kembali pulang. Setuju? Setuju? Rumah adalah, saya bacakan lagi, rumah adalah tempat ternyaman untuk Anda kembali pulang. Setuju? Oke. Nah, meskipun rumah yang kita miliki itu adalah sebuah rumah yang sederhana, perabotannya tidak mewah, tetapi rumah itu membuat kita merasa nyaman. Oke. Karena begini Bapak Ibu Saudara, beberapa di antara kita, nggak semua sih, kalau bisa jangan di sinilah ya. Beberapa di antara kita ketika menginap di rumah orang lain atau di hotel, kesulitan untuk tidur ya. Yang kemarin baru selesai retret minggu yang lalu, oke. Ada yang ketika tidur di hotel kemudian susah tidur, nggak usah lambaikan tangan, cuma diem aja gitu ya. Bahkan ada yang seperti ini, ketika dia mau nginap di hotel, dia bawa guling rumah, ya, dia bawa selimutnya. Saya masih ingat dengan teman-teman mahasiswa beberapa waktu yang lalu, sudah lama sih. Mereka nginap di rumah saya, lalu kemudian ada satu anak tuh bawa selimutnya. Saya bilang, ngapain kamu bawa selimut? Saya juga punya selimut di rumah kan. Kamu tinggal pinjam aja. Ternyata selimutnya itu ada bau-bau yang membuat dia ingat tentang rumah kan gitu ya. Bener ya? Selimut yang mungkin ada pulau-pulau di situ, dari Sabang sampai Merauke ya kan. Miangas sampai Purarote kata papi seperti itu ya. Tapi dia bawa itu selimut. Saya bilang ini baunya seperti apa gitu ya. Tapi dia bawa itu. Ternyata dia sedang membawa atmosfer rumahnya ke tempat di mana dia menginap. Agar dia bisa tidur dengan nyaman. Nah, saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini punya harapan tentang rumah impian. Ya. Jalan-jalan lihat rumahnya bagus. Nanti besok kalau saya punya rumah, kita udah mulai desain sendiri rumahnya. Ya. Nanti bahannya apa, lantainya apa, lalu kemudian perabotannya di dalamnya apa. Jangan terlalu banyak, yang simpel-simpel aja, agar rumahnya kelihatan luas gitu ya. Nanti catnya warna apa ya. Kata istri saya tuh kalau warna putih rumahnya kelihatan lebih luas, ternyata iya sih. Ya. Lalu kemudian kita memilih nanti besok itu kamar tidurnya di mana saja. Lalu ruang makannya diletakkan di mana, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang doa. Kalau bisa sih ada backyardnya, ada pekarangan di belakang yang mungkin kita bisa nanam ya. Kita bertani, kita memelihara ikan, pelihara bebek gitu ya, ayam atau mungkin babi kan, kira-kira seperti itu ya. Lalu kemudian kita mulai melihat lokasi rumahnya di mana, ya. Di kota aja biar dekat kemana-mana. Tapi juga ada yang kepingin rumahnya itu di desa dengan pemandangan yang asri, natural gitu ya. Rumahnya ya dari kayu, seperti di atas kira-kira seperti itu ya visualnya. Lalu ada pekarangan kecil ya. Tapi sore hari ini saya mau
bilang buat kita seperti ini. Kita jujur satu sama lain, ya. Di manakah tempat yang membuat kita sering banget hilang sabarnya? Di manakah tempat di mana kata-kata kita tuh sangat tajam dan ego kita tuh menjadi yang paling besar. Saya aja, yang lain gak perlu. Di tempat kerja kita, di sekolah, teman-teman, di kampus, di lingkungan di mana Anda tinggal, di pergaulan Anda, itu hanya sebentar. Semua yang tadi saya sebutkan itu hanya sebentar. Marah sebentar, hilang sabarnya di tempat kerja sebentar. Katakan sebentar. Ada yang di tempat kerjanya tuh gak sabar sepanjang hari? Enggak, sebentar. Paling juga dimarahin sebentar. Tetapi yang sering membuat kita hilang sabar, lalu kemudian kata-kata itu sudah semakin tajam, kita kata-kata yang tidak baik, itu terjadi di rumah. Benar? Itu terjadi di rumah, Bapak Ibu Saudara. Bukan di gereja, bukan di tempat kerja. Di rumah kita sendiri. Mengapa? Karena di rumah inilah, di tempat di mana kita tinggal, kita lepaskan semua yang dalam tanda kutip namanya topeng. Mungkin di depan rekan kerja Anda bisa sopan. Oh ya, senyum manis gitu ya. Tidak terjadi apa-apa. Di depan jemaat satu sama lain, oh semua fine-fine aja ya kan. Kelihatan lebih sabar ya. Teman-teman di parkir gitu kan, ayo silakan. Begitu ada motor yang mungkin salah di tempat parkir ya, lalu kemudian sabar. Benar ya Mas Agung ya? Coba tes ketika itu terjadi di rumah. Belum tentu sama Bapak Ibu Saudara. Karena di rumah kelihatan aslinya. Mengapa? Karena kita berinteraksi 24 jam setiap hari. Artinya ada gesekan-gesekan. Ada salah paham, ada salah komunikasi. Lalu kemudian terjadi luka hati di bawah yang namanya rumah. Benar? Yang benar cuman batuk-batuk aja. Gitu ya. Kayaknya nggak ada di sini ya. Semua fine-fine aja. Kalau gitu kita selesai ya. Nah, sejelek apapun itu, yang namanya keluarga adalah tempat untuk Anda tidak merasa sendirian. Benar? Sejelek apapun itu, yang namanya keluarga adalah tempat untuk Anda tidak merasa sendirian. Nah, menjadi pertanyaannya seperti ini. Di setiap rumah yang Anda impikan, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah isi yang ada di dalamnya itu sesuai dengan yang Anda inginkan? Dalam hal ini keluarga Anda, pasangan hidup Anda, anak-anak Anda, apakah sesuai dengan yang Anda inginkan? Jawabannya belum tentu. Next, oke. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, masalahnya seperti ini. Keluarga Kristen hari ini mengalami keretakan bukan karena kurangnya uang atau fasilitas, melainkan karena kegagalan mengelola gesekan di rumah. Next lagi. Suami istri yang tinggal serumah tetapi sudah bertahun-tahun tidak saling bicara karena menyimpan ganjalan yang ada dan yang tidak selesai. Next lagi. Anak yang merasa tidak diterima atau selalu dihakimi
di rumah. Sehingga mereka mencari pengakuan dan identitas yang keliru di luar sana. Dan semuanya itu terjadi di mana Bapak Ibu? Di rumah. Kemarin saya sharing dengan salah satu teman, lalu dia bilang seperti ini. Ada teman dia yang tidak ngobrol dengan istrinya selama kurang lebih 17 tahun. Hah? Masa sih? Iya. Terus tidurnya gimana? Pisah ranjang. Terjadi di mana Bapak Ibu? Di rumah. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang yang namanya home atau rumah ini, saya mau ajak kita untuk pahami betapa berharganya nilai saudara di mata Tuhan. Next, oke. Dasarnya seperti ini. Kolose 3 ayat 12a berkata, saudara, mari baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Saudara adalah umat Allah. Kata kalian ganti kata saya. Oke, kata kalian, kalimat kalian ganti kata saya. 1, 2, 3. Saudara adalah umat Allah. Jadi saudara itu adalah umat yang dipilih Allah. Allah mengasihi saudara. Dan saudara adalah milik Allah yang khusus. Artinya Tuhan tidak pernah main-main dengan hidup saudara. Dia pilih saudara sebagai bagian yang khusus menjadi miliknya. Nah, seseorang yang menjadi milik khusus dari Kristus, secara total dia akan mewarisi yang namanya sifat-sifat Kristus dalam proses-proses yang dijalani. Nanti di bagian berikutnya saya sampaikan. Jadi Anda tidak berusaha menjadi baik agar dikasihi Allah. Sebaliknya, karena Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah dikasihi dan dipilih menjadi miliknya, maka hidup Anda harus mencerminkan karakternya. Amin. Identitas sebagai milik Kristus inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap kita orang percaya untuk tetap teguh di tengah dunia yang mungkin tidak mengenal atau tidak menghargai saudara. Efesus 4 ayat 30 lebih dalam lagi menekankan bagian ini. Janganlah menyedihkan hati roh Allah. Kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Saudara bisa lihat, Tuhan tidak pernah main-main dengan hidup saudara. Saudara adalah miliknya. Nah, firman Tuhan untuk tema home terambil dalam Kolose 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Bunyi firman Tuhan, kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi, sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau saya mau pakai bahasa kalian ganti dengan saya, kalau saya akan bacakan, saya harus sabar, ya kan? Dan saling mengampuni ya.
kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempatkan saudara dalam satu keluarga bukan karena saudara sempurna, melainkan agar melalui satu sama lain saudara belajar mempraktikkan kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Makanya saya tulis di atas, rumah adalah tempat di mana Anda belajar mempraktikkan kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Amin. Nah, semua kita ini pasti punya kenangan tentang rumah. Banyak di antara kita adalah orang-orang pendatang, ya. Kita punya kenangan-kenangan tentang rumah kita dari kita masih kecil sampai kita pergi meninggalkan rumah di mana kita dibesarkan. Itu ada kenangan, ada memori, ada hal-hal baik yang ditanamkan di situ. Nah, saya mau ajak saudara untuk lihat sebuah video. Bisa ya teman-teman bantu ya. Dan ini sebenarnya video tentang ungkapan ketika seorang penulisnya ini berada di luar, jauh dari orang tuanya, dari keluarganya. Lalu kemudian dia mencoba menulis sebuah lagu ini, dan lagu ini kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pada malam hari ini. Rumah adalah tempat di mana cerita dimulai. Boleh balik lagi ke PPT saya. Jadi ada sebuah kalimat yang bilang seperti ini. A house is made of bricks and beams. A home is made of hope and dreams. Sebuah house itu dibangun dari batu bata dan kayu. Nah, sebuah home dibangun dengan harapan-harapan dan impian. Makanya di bawahnya saya tulis seperti ini. Damai itu nama lain untuk rumah. Kata Kathleen Norris. Saudara masih ingat ketika rumah saudara didoakan, lalu kita minta siapapun yang berdoa, kiranya damai Tuhan ada di tempat ini. Amin. Oke. Sedang berbicara tentang rumah bagi setiap kita. Lagu tadi sedang berbicara bagaimana kita merindukan rumah. Ada hal-hal yang baik yang terus dikerjakan di tempat yang kita sebut rumah, yang membuat hasrat kita untuk kembali mengulang kenangan itu. Langkah kita untuk datang ke rumah itu, lalu kemudian membangun kembali memori-memori yang ada. Nah, pertanyaannya seperti ini Bapak Saudara. Di mana Anda merasa nyaman untuk dicintai dan dihargai? Karena poin yang pertama sedang berbicara mengenai rumah adalah tempat ternyaman untuk dicintai dan dihargai. Di mana kasih sebagai fondasi dan atap rumah itu. Makanya Rasul Paulus menyampaikan dalam Kolose 3 ayat 13 bagian A. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Rasul Paulus memahami betul bahwa untuk membangun sebuah rumah yang di dalamnya ada keluarga hanya bisa bertahan jika dibangun di atas dasar yang kuat. Sama seperti kita harus ketika membangun rumah harus punya pondasi yang kuat. Di mana kasih adalah pengikat yang menjaga keutuhan. Rumah itu ada. Bagian yang pertama adalah sabar.
Kolose 3 ayat 12 bagian B bilang seperti ini. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut dan tahan menderita. Saya jelaskan secara singkat aja ketiga bagian ini. Poin terakhir sedang berbicara mengenai tahan menderita. Ya. Di situ saya tulis sabar. Kalau dalam bahasa aslinya artinya adalah panjang nafas, oke? Punya arti seperti ini. Tetap tenang, tidak membalas saat disakiti, disalahpahami, atau dalam situasi yang menjengkelkan. Benar ya Bapak Ibu ya? Sering dialami di mana? Di rumah. Tahan menderita itu sabar ya. Ya. Satu kali ketika anak saya lahir yang pertama, lalu kemudian orang tua saya datang dari Ambon ke Salatiga. Jauh-jauh dia punya mimpi itu untuk datang mau gendong cucunya, cucu laki-laki pertama. Bagi bagian timur itu sangat berharga karena membawa marga. Lalu yang terjadi saya nggak tahu itu bagaimana ceritanya. Lalu kemudian beliau tersinggung. Istri saya masih ada di belakang. Mulailah tampak perubahan-perubahan di dalamnya namanya rumah. Beliau keluar kamar, ceter, banting pintu. Saya bilang, mama kenapa ini gitu kan? Saya merasa nggak salah gitu kan. Dia masak-masak sendiri, dia pergi-pergi sendiri, dia pulang-pulang dia banting pintu. Saya bilang, aduh kenapa lagi ini? Tapi Ibu tahu, waktu itu saya masih ingat gereja ini tema bulannya tentang keluarga. Saya cuma agak lupa itu bulan apa. Lalu hari di mana saya ke gereja sore harinya, itu hari terakhir di mana menghidupi tentang tema keluarga. Lalu saya di gereja saya berdoa, saya bilang, Tuhan ini hari terakhir. Masa semua orang ngalami, saya nggak ngalami tentang tema ini buat keluarga saya. Kalau Tuhan boleh pulang dari gereja ini, Tuhan pulihkan semuanya. Lalu saya pulang, kebetulan dulu saya kontrak di belakang, di tempat masjid sekarang. Lalu saya pulang, Bapak Ibu tahu, saya terkejut. Karena istri saya dan mama mertuanya sedang duduk, lagi pegang anak saya, gendong anak saya itu Lemuel. Ketawa-ketawa gitu, saya bilang puji Tuhan sudah selesai. Gitu kan? Lalu saya tanya sama beliau, kenapa beliau merasa seperti itu? Dia bilang, kamu ya? Kamu pikir mamamu hitam itu, cucumu itu cuma digendong sama besannya mama. Mama ini gak boleh. Saya bilang, kok seperti itu? Tidak ada orang yang merasa seperti itu. Beliau merasa sendiri. Ya kan? Dan semuanya terjadi di mana? Di rumah. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak muda yang mau menikah sama orang timur, Anda akan menjadi orang yang kuat ketika berhadapan dengan mama-mama dari timur, gitu kan? Karena itu gak cuma sekali Bapak Ibu Saudara. Istri saya ngalami 2 kali ya. Pertama Lemuel, kedua Lois ya kan. Saya bilang aduh ini mama-mama dari timur memang aduh susah memang. Tapi Tuhan pulihkan pada waktunya. Ketika dia meninggalkan kita semuanya sudah selesai. Bagaimana kita harus bersikap dari ayat ini? Lihat orang lain dengan empati yang Tuhan berikan. Berbaik hatilah dengan mereka, tidak sombong. Menahan diri untuk tidak kasar, ada yang namanya lemah lembut. Lalu kemudian sabar di setiap situasi yang ada. Itulah tahan menderita. Lalu disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat ini adalah saling mengampuni. Berikutnya.
Dalam bahasa lain, dalam terjemahan yang lain, dia pakai kata seperti ini, bersedia memaafkan. Mudah apa mudah Bapak Ibu? Belum tentu, tergantung situasinya, kan gitu ya kira-kira ya. Kolose 3 ayat 13a berkata bahwa hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Makanya murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, berapa kali saya harus memaafkan? Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa Bapak Ibu di total? 490 kali Anda harus memaafkan. Jadi kalau hari ini Anda disakiti, ingat 490 kali Anda harus memaafkan. Berapa Bapak Ibu Saudara? Mari bilang dengan saya 490 kali. Lagi 490 kali. Itu untuk mengingatkan kita. Ketika ada orang yang melukai kita. Mengapa? Kolose 3 ayat 13b berkata seperti, ingatlah, ingat bagian ini. Tuhan telah mengampuni saudara. Oke? Ingatlah Tuhan telah mengampuni saudara, maka hendaklah saudara mengampuni orang lain. Yang setuju bilang amin. Oke. Nah, secara cepat saya sampaikan tentang home. Bisa ditampilkan semuanya. Home dalam singkatan heart of welcome. Hati yang terbuka. Bagaimana kita saling menyambut dan saling menerima di antara yang namanya keluarga. Mudah? Belum tentu. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima. Lalu open for growth. Terbuka untuk pertumbuhan. Saya masih ingat ada gambar lalu dia tulis seperti ini. Pohon itu tidak meminta maaf untuk mengalami pertumbuhan ketika dia dilukai. Terbuka untuk pertumbuhan. Di mana saudara dibentuk? Di keluarga. Oke. Lalu M-nya apa? Mutual respect. Saling mengasihi, saling mendahului, dan memberi hormat. Makanya ada yang disebut papa, mama, kakak, dan adik. Ya kan? Tadi sore sebelum saya ke gereja itu, anak saya yang nomor 2 Lois, dia belanja, dia beli sesuatu di warung. Lalu dia pulang, dia bilang ini, seperti ini. Nih kak, saya beli buat kakak. Lalu istri saya bilang, ademu ini kemana-mana tuh selalu ingat kamu. Dia beli sesuatu pasti dia ingat kamu, kakaknya. Ini buat kakak, ini buat kakak. Ya? Lalu di keluarga ada yang namanya encouragement, saling menguatkan. Karena itu saling menasihatilah dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berapa kali anak saya itu mau berhenti dari beasiswa basketnya itu. Mamanya yang kuatin dia terus. Saya ngarahin dia. Ada bagian penting yang kamu bisa kerjakan ketika kamu selesai dari SMA naik ke jenjang kuliah. Lalu kemudian kamu kerja. Ada bagian yang namanya fighting spiritnya yang harus kamu pelajari. Satu kali kamu tidak akan tinggal bersama papa dan mama. Kamu akan pergi dari kami. Dan waktunya semakin dekat. Sebentar kelas 2, kelas 3, kuliah, kemudian akan pergi meninggalkan kami.
Saya rasa bahwa semua kita juga akan mengalami hal yang sama. Kecuali memang dia bekerja di kota Salatiga. Lalu bagian yang penting yang Paulus ingin sampaikan buat kita pada sore hari ini, yang bagian kedua adalah rumah adalah ruang terbaik untuk belajar karakter dan kehidupan. Ya, visual di atas kita mungkin pernah ngalami seperti ini ya. Benar ya, Bapak Ibu Saudara, waktu kita masih kecil disuruh cuci piring ya, disuruh ngepel, rapikan tempat tidur ya. Saya karena kecil itu sering pindah-pindah rumahnya. Memang rumah ada, tapi sering dikontrakin, lalu kemudian pindah-pindah. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di rumah yang agak ke pinggir, ya. Disitulah saya belajar berenang, memancing. Ya. Lalu rumahnya lumayan besar, jadi ruang tamunya itu bisa untuk main bola. Di sampingnya itu ada halaman, lalu ada 3 pohon mangga besar sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, pohon mangga itu kan daunnya sering jatuh, benar ya? Jadi pagi-pagi setelah kita bangun pagi berdoa, tugasnya adalah sapu daun-daun yang jatuh agar rapi. Ya. Saya gak malu untuk membantu istri saya gosok baju. Dia tahu. Saya sengaja biar anak saya lihat. Ini tanda saya sayang sama istri saya. Saya bantu dia. Anak saya nomor 2 itu, Papa bikin nasi goreng, nggak pakai kecap ya. Nah, sebuah penelitian di Harvard Grand Study bilang seperti ini. Dia menunjukkan hal sederhana tapi besar. Karena begini, anak yang terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah itu akan tumbuh lebih sukses, lebih tangguh, lebih tough, lebih bahagia. Namun perhatikan Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak orang tua justru mengambil alih tugas anak atas nama kasihan masih kecil ya. Padahal tanpa disadari mereka sedang menghilangkan kesempatan anak belajar tanggung jawab. Anak-anak saya di rumah tuh mungkin mereka bosan sama saya. Selesai makan cuci piring. Gitu ya. Habis mandi jemur handuk di atas gitu. Nggak bosan-bosan. Pulang dari sekolah sepatu masuk di belakang ya kan. Saya selalu ajarin, selain mamanya ajarin. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Jangan lupa baca Alkitab. Pagi sebelum pergi beraktivitas kami sama-sama berdoa. Karena begini Bapak Saudara, ada 3 hal yang terjadi di situ. Yang pertama adalah kemandirian. Anak sedang belajar yang namanya kemandirian. Anak yang terbiasa diberikan tanggung jawab di rumah, dia akan menjadi pribadi yang kuat, bertanggung jawab, dan dia akan sukses di masa depan. Yang kedua, di rumahlah anak-anak kita berekspresi. Dia kenal kasih sayang dari mana? Di rumah. Dia berani untuk mengambil inisiatif dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga di rumah. Di rumah yang ketiga, dia mengalami yang namanya pembelajaran nilai-nilai kehidupan. Apa yang saudara wariskan kepada anak-anak saudara untuk masa depan mereka. Saya selalu bilang buat anak saya yang pertama, karena dia cowok, Kak, kamu besok akan jadi seorang ayah, menjadi seorang kepala keluarga. Kamu harus kuat, kamu harus tangguh, kamu harus bisa ngatasi semuanya. Makanya Kolose 3 ayat 14 bilang seperti ini. Ini yang menguatkan kita yang harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi
Sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Karakter itu tidak diwariskan melalui darah. Tetapi karakter itu dibentuk melalui percakapan, melalui kebiasaan-kebiasaan, melalui keteladanan di dalam yang namanya rumah. Sehingga rumah adalah ruang pendidikan karakter yang paling jujur dan berdampak bagi masa depan seseorang. Next lagi ayatnya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Di skip aja sekali lagi. Ya itu dia. Mari baca dengan saya. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Saya tambahin di bawah, konsisten bukan sempurna. Saya selalu ajak anak saya yang cowok itu, ketika nanti mamanya curhat, saya pergi sama dia. Saya kemarin ngomong sama papi ya. Kemarin karena harus bertemu dengan salah seorang mahasiswa karena dititipin oleh orang tuanya. Lalu kemudian kami berdua main biliar. Kami berdua aja, gak ada yang lain, cuman kami berdua. Kadang-kadang saya ajak dia pergi makan. Saya ajak dia, ayo kak main basket yuk, papa liatin kamu. Lalu pulangnya saya ngobrol dengan dia. Begitu pula dengan yang nomor 2, yang cewek. Ada bagian di mana saya pergi cuman berdua dengan dia, tanpa mamanya, lalu ngobrol dengan dia. Di rumah yang ada sekarang, saudara gak bisa pilih keluarga saudara sekarang ini. Kalau saudara ada di keluarga saudara, di rumah saudara hari ini, saya tutup dengan bagian ini. Boleh slide terakhir. Saya baca ke buat saudara. Tuhan menempatkan Anda di rumah hari ini bukan karena Anda adalah orang yang sudah sempurna, tetapi karena rumah adalah tempat terbaik bagi Anda untuk bertumbuh. Amin. Bukan rumah orang lain, tapi rumah atau keluarga yang ada hari ini, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat saudara, bukan yang lain. Karena disitulah saudara akan bertumbuh. Lewat apa? Gesekan-gesekan tadi, kesalahpahaman tadi, komunikasi tadi yang terjadi, kasih yang terjadi di situ. Disitulah saudara menjadi pribadi di awal yang saya sampaikan adalah milik Kristus yang sangat berharga. Dan di rumah saudara lah, saudara sedang membangun karakter saudara. Untuk sewaktu-waktu saudara akan wariskan untuk keluarga saudara yang berikutnya. Untuk anak-anak keturunan saudara. Dimulai dari mana? Dari rumah. Amin. Saya nggak tahu saudara datang pada sore hari ini. Teman-teman bisa bantu? Apa yang terjadi di keluarga saudara? Saudara dengan pasangan saudara? Saudara dengan anak saudara?
ingat bagian saya sampaikan. Saudara adalah pilihan Tuhan.